Jalan. Rencana. Luruskan, menambah lagi, cepatnya. Ya, menambah. Ya, menambah. Luruskan dari depan, luruskan. Kawan-kawan dikumpulkan jadi satu, kemudian dipimpin lagi berdoa. Selesai saya makan berdoa, selesai baru sholat. Jelas? Ya, silakan. Selamat makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Vokasi bareng podcast BPV Pangkep. Bersama saya Budi Setiawan, pembawa acara pada podcast siang ini. Dan sudah hadir di depan saya yakni narasumber kita, Bapak Ahmad Fatwa Abdullah Eskom. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Puasa Pak? Alhamdulillah. Lumayan, siang ini cukup terik Pak. Oh iya, panas. Apalagi perjalanan sampai ke sini cukup jauh Pak ya. Lumayan lah, lumayan. Oke, lumayan. Ya, mungkin teman-teman audiens channel YouTube BPV Pangkep sekalian belum mengenal lebih dekat beliau ya, Bapak Ahmad Fatwa ini sebagai apa di BPV Pangkep. Baik, boleh Pak silakan diperkenalkan dulu di audiens kita. Bapak siapa dan menjawab sebagai apa dan apa tupoksita di BPV Pangkep. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatwa Abdullah, sering dipanggil Afa oleh teman-teman di Oke, sahabat Ranknaker, mohon maaf ya ada gangguan teknis pada podcast siang hari ini. Tapi mari tetap kita lanjutkan podcast hari ini. Tadi kita belum sempat melanjutkan perkenalan diri oleh narasumber kita. Tadi terputus. Oke, silakan Pak Afa dilanjutkan perkenalan dirinya kepada para audiens kita yang lagi menonton. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fatwa Abdullah. Teman-teman BPVP Pangkep biasanya manggil Afa, itu singkatannya Ahmad Fatwa Abdullah, Afa. Lahir di Makassar 21 Oktober 1988. Di BPVP Pangkep ini sebagai subkoordinator program dan evaluasi, seksi program dan evaluasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajenet dan Kepulauan, atau kita sebut Pangkep. Tugas utamanya adalah menyusun kegiatan, program dan anggaran, dan juga melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, program dan anggaran. Ya itu aja sih itu tugas. Oh, berarti benar-benar ke tugasnya Pak ya, program dan evaluasi ya. Program dan evaluasi. Oke, baik. Baik Ranknaker, yang ingin bertanya atau lebih dekat nanti bisa tanya di kolom-kolom komentar untuk narasumber kita. Termasuk juga dari tema podcast hari ini, yakni apa saja program BPV Pangkep. Boleh langsung nanti ditanyakan di kolom komentar ya Pak Fatwa ya. Monggo. Oh iya, siap. Oke, baik nih, kita langsung masuk saja Pak.
Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan program nih, Ya. yang ada di BPVP Pangkep, boleh tidak diceritakan nih sejarah, histori berdiri atau lahirnya Wah. BPVP Pangkep ini, Iya. atau yang dulu dikenal BLK Pangkep? Iya. Sejarah berdirinya, wah ini agak berat ya karena terjadi di masa lampau. Jadi BLK Pangkep dulunya ya, itu berdiri dikarenakan menjalankan amanat Permenaker nomor 7 tahun 2019 terkait unit pelaksana teknis pusat. Kemudian tahun 2019, tahun 2020 kita mulai melaksanakan kegiatan pelatihan Perdana Pak ya? pelatihan perdana. Dalam Permenaker tersebut kita diamanakan untuk melakukan pelatihan untuk kejuruan LAS. Ya, pada saat itu LAS otomotif dan processing atau pengolahan hasil pertanian. Ya, 3 kejuruan pertama Pak ya. Di tahun 2020 kita sudah melaksanakan pelatihan 3 kejuruan itu dengan alhamdulillah selesai. Di tahun 2020 itu kita sudah melatih sebanyak 368 orang. Wah, di tahun perdana Pak? 2020, di tahun perdana. 2020 Iya. sudah 300 lebih Pak ya? 330-an. 368 orang. 68 orang. Nah, kemudian di tahun 2021 kita lebih mengembangkan lagi paket pelatihan yang ada di BPVP Pangkep ini. Dari awalnya 3, kemudian kita tambah pelatihan menjahit di kejuruan garmen Di tahun 2021 Pak? di tahun 2021. Kemudian desain grafis untuk kejuruan TIK. Dan di akhir tahun kita melaksanakan kejuruan barista untuk pengolahan kopi ya, barista ya, Pak? Itu di kejuruan pariwisata. Di tahun 2022 ini kita akan nambah lagi. Jadi kalau misalnya ada yang pengen misalnya mengembangkan kemampuannya, bisa diusulkan mau pelatihan apa, nanti kita siapkan. Wah, keren ya. Bisa by Boleh. request ini. Bisa by request. Berarti asal melihat pangsa pasarnya gitu. Jangan sampai kita melatih kemudian keluar nggak jadi apa-apa gitu. Itu aja. Pangsa pasar ya. Mungkin lebih agar benar-benar dibutuhkan di dunia industri ya Pak ya? Betul. Oh ya, termasuk kemarin ada kejuaraan baru nih Pak, Tata Rias Kecantikan yang dibuka oleh BPVP Pangkep. Itu pangsa pasarnya menurut Bapak bagaimana? Nah, kalau tata rias ya, saat ini itu memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Hampir tiap hari, kalau misalnya di kawasan Pangkep sendiri kan, hampir tiap hari ada pengantin atau ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan riasan. Itu saya pikir sangat berguna untuk masyarakat. Hal ini sebenarnya bisa ditangkap oleh pemerintah desa. Jika kemudian ada salah satu warganya yang berlatih di sini, kemudian kembali ke desanya, itu bisa ditangkap dan menjadi peluang usaha. Iya, peluang usaha gitu. Jadi di dalam satu desa misalnya ada satu orang yang bisa merias, itu kan sudah bisa memberikan manfaat bagi warga lain gitu. Saya pikir itu pasarnya di situ, sehingga kita membuka kejuruan itu banyak peminatnya. Mungkin kedepannya kita akan buka lagi gitu. Oke, baik. Luar biasa ya program-program yang diusulkan BPVP Pangkep ini ya. Termasuk Tata Rias Kecantikan yang tiba-tiba peminatnya banyak nih Pak. Iya, peminatnya banyak sekali. Oke. Setelah histori tadi Pak, waktu itu Pak didirikan atau diresmikan oleh Menteri siapa Pak? Waktu itu kita peresmian, saya lupa ya, kembali ke histori ya. Lupa peresmiannya itu kita diresmikan tanggal 13 September tahun 2019 ya. Itu oleh Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu Bapak Hanif Dahiri, dilaksanakan di Sidoarjo. Itu bertepatan dengan 4 balai. Yang pertama Balai Pelatihan Sidoarjo yang ada Balai Latihan Kerja Sidoarjo yang ada di Jawa Timur, kemudian Balai Latihan Kerja Banyuwangi di Jawa Timur juga, Balai Latihan Kerja Belitung di Kepulauan Bangka Belitung, dan
kita Balai Latihan Kerja Pangkal Jaya dan Kepulauan di Sulawesi Selatan. Berarti itu kompak ya, empat-empatnya langsung diresmikan hari itu Pak? Iya, empat balai langsung bersamaan gitu. Wah, keren. Berarti misi pemerintah. Jadi 4 balai ini melengkapi 21 UPTP atau Unit Pelaksana Teknis Pusat yang ada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas. 21 Pak ya? 21 UPTP. Wow, yang luar ada biasa. Dari Aceh sampai Sorong, Papua Barat Pak Papua ya? Barat. Oke Pak, luar biasa ya. Historinya ini cukup panjang dan alhamdulillah sampai 2022 ini program pelatihannya terus meningkat Pak ya? Terus meningkat. Kita upayakan terus meningkat, fasilitas-fasilitas pun kita upayakan terus berkembang sehingga kita harus menjadi jembatan antara para pencari kerja dengan industri atau dunia usaha. Wah, ataupun yang mau berwirausaha, kita mencoba untuk membuka peluang itu. Untuk membuka peluang itu Pak, apa nih fasilitas yang sudah diberikan atau difasilitasi oleh BPV Pangkep ini? Iya, di tahun 2019 kita ada 2 workshop, yaitu workshop otomotif dan workshop plus. Kemudian di 2021 kita membuka lagi workshop processing pengolahan hasil pertanian. Kedepannya ada workshop IT dan banyak lagi yang akan kita buka sehingga luar biasa ya. Ya. Benar-benar difasilitasi oleh negara. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas negara ini. Betul sekali Bapak Budi. Oke, terima kasih Pak Afah. Oke, lanjut nih Pak. Setelah perubahan nama dari BLK Pangkep menjadi BPV Pangkep. Mungkin banyak nih orang awam atau audiens YouTube kita ini belum tahu definisi arti dari kata BPV Pangkep memberikan kompetensi itu. Tidak hanya kompetensinya, tapi soft skillnya diberikan, cara berwirausahanya diberikan. Bahkan kalau misalnya bisa kami memberikan menjembatani antara peserta pelatihan dengan industri. Terus kemudian produktivitas apa sih gitu? Iya, produktivitas itu apa sih? Iya, karena ini kan baru nih dari BLK tidak ada produktivitasnya. Produktivitas itu kan kalau bahasa ekonomi ya biasanya ya, itu kan kegiatan memproduksi, menjadikan bagaimana mengkonversi antara input menjadi output gitu. Sesuatu. Kalau kita di sini produktivitas itu bagaimana sesuatu itu bisa mendapatkan nilai lebih gitu. Kalau dalam agama Islam gitu kan, hari ini lebih baik daripada hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Kalau saya menarik itu ya, ini dari saya ya, bahwa konsep produktivitas itu begitu. Kenapa kemudian kita tarik ke sini bahwa jika kita anggap perusahaan, jika perusahaan itu harus meningkatkan terus produksinya, produktivitasnya. BLK ini ada untuk bagaimana menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Jika perusahaan merekrut tenaga kerja yang sudah kompeten, tentunya ini bisa meningkatkan produktivitas itu. Misalnya, jika dia mempekerjakan orang yang tidak pada kompetensinya, misalnya satu hari dia cuma bisa produksi 3 atau 4 barang gitu. Tapi jika yang dipekerjakan sudah sesuai dengan kompetensinya, itu bisa 10, 20, bahkan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan gitu. Begitu pula di dunia usaha dan di dunia industri. Sehingga sebenarnya sama aja BLK dan BPV, cuma tugasnya lebih berat BPPP ini. Lebih berat ya? Lebih berat. Selain penempatan, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi pelatihan, dan kita juga harus menempatkan. Tugas BPPP ini kemudian bagaimana penempatan ini yang kemudian kita harus tetap kawal sampai sekarang ya. Makanya kita siapkan kios siap kerja. Kios siap kerja ya, yang baru ini ya? Yang baru aja di launching itu. Jadi kios siap kerja ini bisa pengganti kios 3-in-1 Pak ya?
pengganti kios 3-in-1, tapi pasarnya lebih ini, sehingga perusahaan-perusahaan pun bisa masuk untuk bagaimana mencari karyawan atau bagaimana jika kebutuhan saya mempunyai kebutuhan ini nih A B C D bisa nggak disiapkan ya, atau itu bisa saja. Misalnya perusahaan datang, Pak, bukan, saya butuh 10 desain grafis. Kita bisa siapkan. Oh, ini orangnya nih, silahkan diseleksi, atau kalau misalnya sudah percaya sama kami, silahkan langsung dipekerjakan. Karena dia sudah memiliki sertifikat kompetensi. Itu bisa juga kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Benar-benar jadi jembatan kios ini. siap kerja ini adalah jembatan antara dunia usaha, dunia industri dengan Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas. Wah, luar biasa ya. Ya. Tugasnya berat tapi mulia, Pak ya. Apalagi di bulan puasa. Luar biasa. Kan sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat gitu. Wah, ini bisa kita jadikan konsum juga ya kapan-kapan, Pak. Oke, baik, sahabat Reknaker, mungkin kita masuk jeda iklan sebentar, Pak ya. Ya boleh. Ya. Oke, sahabat Reknaker, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Terima kasih. Masih bisa juga dijawab karena ketahui jawabannya dari mana. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan sekalian di seluruh tanah air, khususnya yang ada berada di Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang berada di Balai Latihan Kerja Pangkep, kejuruan barista. Nah, adapun kejuruan barista ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai meracik kopi, mulai dari manual brew, membuat latte art, atau membuat minuman kopi lainnya berdasarkan espresso base. Jadi kalau kita kembali lagi ke main konsepnya pelatihan berbasis kompetisi itu adalah melakukan learning by doing. Jadi sambil belajar teori sambil praktek seperti yang rekan-rekan lihat di belakang saya ini. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and
BPV Pangkep. Bersama saya Budi Setiawan, host pada podcast yang ini, dan masih bersama narasumber kita Bapak Ahmad Fatwa Abdullah. Masih semangat puasanya, Pak? Semangat. Oke. Sudah ada planning buka puasa di mana, Pak? Buka puasa di rumah lah. Oh, di rumah. Tetap bersama keluarga. Oke, Pak, kita lanjutkan bincang-bincang yang tadi nih. Ini kan temanya apa sih program dari BPV Pangkep itu? Ya. Mengenai tema itu, apa nih Pak program-program yang telah dijalankan, baik yang tahun yang telah berlalu maupun yang sedang berjalan? Apa saja nih program-program pelatihan yang ada di BPV Pangkep? Oh iya, kalau berlalu nggak usah kita bahas mungkin ya. Yes. kita berbicara tentang program di tahun 2022 ini. 2022. 2022 itu sebenarnya kegiatan kita banyak. Target pelatihan kita lumayan besar. Targetnya lumayan besar, Pak ya. Jadi di BPVP Pangkep ini banyak ada beberapa kejuruan gitu. Kejuruan otomotif. Ada otomotif yaitu programnya sepeda motor. Kemudian LAS programnya SMAW 3G. Kemudian ada processing, pengolahan hasil pertanian, baik itu pertanian maupun perikanan juga. Terus kemudian ada IT, kita fokuskan ke desain grafis. Kemudian ada program pariwisata, kita fokuskan ke barista. Ini lagi booming nih, lagi banyak peminatnya nih barista nih. Wah. Kemudian kita ada garment apparel, kita fokuskan ke menjahit ya, menjahit pakaian dasar. Terus kemudian program baru di tahun 2022 ini ada refrigerasi atau pendingin, teknik pendingin. Servis AC, Pak ya? Servis AC bisa masuk di situ, pokoknya teknik pendingin domestik. Kemudian ada listrik, teknik listrik. Teknik listrik juga ya. Teknik listrik. Dan yang paling baru tadi adalah teknik kecantikan. Teknik kecantikan nih, Pak ya? Atau tata kecantikan. Ya. Tata kecantikan. Terus banyak banget nih target yang harus kita capai di tahun ini. Di tahun 2022 ini total target orang yang harus kita latih nih. Berapa itu, Pak? Ini harus banyak nih. Kita ingin tahu itu. Total kita adalah 2.229 orang. 2.229 orang. Itu cukup banyak. Wow. Yang saat ini kita baru melatih 304 orang untuk di BLK ini. Bulan April ini ya. Bulan April, dan sudah beberapa pelaksanaan di UPTD, ada 10 paket di BLK UPTD Pangkep. Yang binaan ya. Binaan. 304 ini masih banyak nih yang lain nih. Wow. Namun banyak target ini apa aja programnya gitu. Iya betul, itu yang kita mau tahu, Pak. Yang pertama adalah program pelatihan sendiri, program pelatihan itu sendiri. Jadi program pelatihan yang kita laksanakan di BPVP Pangkep. Itu target kita lumayan, ada 752 orang. 752 orang ini ya yang menjadi rebutan oleh masyarakat gitu. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan porsi atau kursi untuk ikut pelatihan. Gitu. Saat ini baru terlaksana sampai gelombang keduanya. Gelombang tadi sudah tiga, Pak ya. Gelombang ketiga itu sudah kita latih sebanyak 304 orang. Ini sisanya nih, silakan berebut nih sampai akhir tahun nih. Selain itu kita juga sudah melaksanakan MTU, Mobile Training Unit, ke beberapa kabupaten gitu. Beberapa kabupaten di wilayah Sulawesi, Pak. Sulawesi Selatan. Terus kemudian ada program juga pelatihan yang kita titipkan atau kita sampaikan melalui UPTD binaan. Jadi di tahun 2022 ini BPVP Pangkep sudah mendapatkan partner bekerja gitu, atau binaan lah, disebutnya binaan. Ada 3 BLK UPTD yang disebutkan tadi, Pangkep, BLK Pangkep, UPTD Pangkep, BLK Pinrang, dan BLK Parepare. Di tiga balai ini kita titipkan atau kita amanahkan melaksanakan pelatihan sebanyak 704 orang. 704 orang untuk 3 BLK ini. 3 BLK ini. Kemudian ada lagi ini pelatihan yang sebenarnya berkaitan sama dunia usaha dan dunia industri, pelatihan DUDI.
dunia usaha dan industri Pak ya. Dudi itu kita ada target 144 orang. Nah, ini juga harusnya menjadi rebutan nih para industri atau para perusahaan dengan peserta pelatihan gitu. Ada 144 atau sekitar 9 paket itu pelatihan kita yang kita laksanakan di industri. Ini sebenarnya salah satu usaha kita bagaimana agar pelatihan itu lebih dekat dengan industri. Salah satu implementasi link and match balai latihan kerja, balai pelatihan vokasi dengan industri gitu, yaitu pelatihan Dudi. Harapannya kalau di Dudi ini setelah mereka berlatih di perusahaan itu langsung ditempatkan di perusahaan itu juga gitu. Sehingga tidak ada lagi gap skill antara peserta pelatihan dengan perusahaan atau dunia usaha. Kemudian ada BLK komunitas. Ini lagi booming BLK komunitas. Kita juga tahun ini sudah mendapatkan beberapa binaan BLK komunitas. Itu juga kita titipkan pelatihan sebanyak 272 orang. Terus kemudian ada tenaga kerja mandiri, pelatihannya ya, bukan bantuannya tapi pelatihannya itu sebanyak 288 orang. Kemudian selain itu nih, selain pelatihan itu, kita juga ada pelatihan yang misalnya mau bekerja sama nih, atau sharing cost gitu. Pelatihan yang dibiaya yang tidak dibiayai oleh negara gitu, tapi penerimaan negara bukan pajak gitu. Itu ada kita membuka dulu tahun ini untuk 5 orang yang mau berlatih dengan biaya sendiri. Kita juga buka gitu. Kemudian yang terakhir nih, kalau sebelumnya ini belum ada, tahun ini ada karena ada penambahan nomenklatur tadi, balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Iya Pak. Kita ada pelatihan produktivitas. Pelatihan produktivitas. Itu apa Pak? Ini, ya pelatihan yang dulunya itu dilaksanakan di balai pelatihan produktivitas. Ada 2 kalau di Indonesia ini, ada balai besar pelatihan produktivitas Bekasi, BPP, dan ada balai pelatihan produktivitas Kendari. Namun saat ini dicoba untuk dilaksanakan di balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Itu pelatihan produktivitas satu paket 25 orang. Jadi total tahun ini kita ada 3 paket 75 orang. Wah, itu ada program baru juga Pak ya. Berarti memang banyak tugas ya untuk tahun 2020. Oh iya, satu lagi lupa, pelatihan yang kita melalui desa wisata. Pelatihan desa wisata ya. Talenta muda yang berminat, kita kerjasama sama desa-desa atau pelatihan itu kita laksanakan di desa sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Itu 48 orang atau sekitar 3 paket. Jadi itu semua mencakup kurang lebih targetnya BPV Pangkep 2.229 orang Pak. Itu target pelatihan. Tapi program lain juga kita ada gitu. Jadi BPVP Pangkep ini selain itu kita juga sebenarnya sudah melaksanakan link and match dengan industri. Jadi kita ada forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri. Itu sudah ada Pak ya? Jadi harapannya forum ini yang menjembatani alumni pelatihan kita dengan industri, ataupun bisa juga menjembatani industri yang ingin berlatih dimasukkan ke sini, sehingga ada sharing knowledge-nya antara industri dengan BLK. Jadi kita nggak dianggap jadul-jadul amat gitu. Jangan sampai pelatihan di BLK dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan industri itu ada jembatannya, bagaimana agar sesuai apa kebutuhan industri, apa yang kita laksanakan di pelatihan. Ya. Berarti misalnya para alumninya BPV Pangkep nih Pak, mereka bisa langsung ke forum itu ya, mencari informasi dan lain-lain. Bisa juga, ya bisa melalui kios. Bisa juga langsung kerja. Gitu. Selain itu kita juga ada sertifikasi. Jangan lupakan kita ada sertifikasi peserta pelatihan. Sertifikasi. Jadi begitu mereka selesai pelatihan, kita lakukan sertifikasi. Sertifikasi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dia kompeten atau tidak gitu. Itu sertifikatnya melalui LSP
Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Diakui secara nasional Pak ya? Diakui secara nasional. Wah. Jadi melalui sertifikasi ini dia bisa menjadi modal awal. Jadi yang mau buka usaha dia tempel sertifikat pelatihannya di tempat usahanya, itu menjadi daya tarik tersendiri gitu. Ada bukti atau ya? yang ada buktinya, atau yang mau bekerja Lamar itu kerja. menjadi modal bahwa saya memiliki kompetensi A, B, C, D Yang untuk diakui. bekerja di perusahaan Bapak. Itu Berarti perusahaan tidak ragu-ragu lagi nih tidak Pak? ragu lagi terhadap kompetensinya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin jadi kendala ya, mungkin mereka di luar sana belum tahu ya bahwa ada pelatihan dengan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun ya di Pangkep ini. Jadi ya sebenarnya orang bilang pelatihan gratis gitu. Iya, Sebenarnya bahasa sih umumnya. nggak gratis sebenarnya, tapi dibiayai oleh APBN. Cuma masyarakatnya yang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Oh, luar biasa. Makanya orang harus berebut nih. Iya. Jangan sampai saya ketinggalan kesempatan untuk berlatih di BPVP Pangkep atau Balai Lavotas lah. Balai Lavotas, oke. Sayang sekali ya Pak kalau tidak dimanfaatkan baik dengan masyarakat kita. Ya betul, masyarakat Pangkep khususnya masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Iya, betul Pak. Oke. Nah, terus tadi Bapak sempat singgung nih program pelatihan MTU. MTU itu sebenarnya apa sih Pak, dan bagaimana mekanisme program tersebut? Ini salah satu fasilitas ya, maksudnya salah satu hal yang kita sudah pikirkan bahwa BPVP Pangkep ini tidak mungkin menjangkau semua kalangan gitu. Namun ada satu program yang kita jalankan, yaitu Mobile Training Unit, di mana kita yang menjemput bola. Di desa mana yang membutuhkan pelatihan, itu yang kita datangin. Di lokasi mana yang membutuhkan pelatihan, itu yang kita datangin. Kita kemudian datangkan peralatannya, datangkan instrukturnya, pelatihannya dilaksanakan. Dari balai ya? Dari Dibawa ke balai. sana. Itu gimana caranya? iya. Gimana caranya? Ini bagi para Pemerintah desa ya? Pemerintah desa atau pemerintah kabupaten kota lainnya, misalnya Di Sulawesi Selatan di Pak? Sulawesi Selatan ingin melaksanakan ini, itu bisa saja dia mengirimkan proposal. Kita di sini seleksinya by proposal. Proposal yang paling menarik atau proposal yang paling yang bisa terjangkau oleh kami, itu yang kita laksanakan, sehingga proses pelatihan ini bisa berjalan gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya nih desa A misalnya. Iya. Desa A memiliki kemampuan atau hasil buminya adalah kacang gitu, atau kedelai, tapi dia tidak bisa mengelola gitu. Nah itu bisa diusulkan ke kami, program MTU kita siapkan, misalnya dia kemampuannya kedelai, kita siapkan pelatihan untuk pembuatan tempe, tahu dan lain sebagainya, sehingga yang dia jual tidak hanya bahan mentah, tapi sudah bisa bahan jadi yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Masuk di konsep produktivitas itu ya. Kalau dijual kacang harganya 1.000, dijual tempe bisa harganya 5.000. Iya, karena ada proses pengolahan gitu. Income-nya bertambah, produktivitasnya juga bertambah. Wah, luar biasa, lengkap ya, nilainya makin bertambah ini. Iya, bisa yang ingin mengambil kesempatan ini bisa mengirimkan proposalnya untuk pelaksanaan Mobile Training Unit. Baik. Luar biasa ya. Jadi para audiens, misalnya ada penonton dari pemerintah desa atau boleh warganya menyampaikan informasi ini ke pemerintah desanya Pak ya? Iya. Agar mungkin segera mengirimkan proposal jika di daerahnya punya potensi, baik dari hasil pertanian ataupun perikanan Pak ya? Potensi ataupun kejuruan yang ada juga sudah bisa dilaksanakan. Misalnya banyak nih ibu-ibu nih yang berminat di kejuruan menjahit. Nah, kita bisa datangkan di situ pelaksanaan pelatihan Mobile Training Unit menjahit. Lengkap dengan bola. Jadi orang kadang menganggap bahwa BLK-nya jauh gitu. Iya, itu Pak jadi kendala mungkin. Kendala karena posisi kita ini dengan perbatasan kabupaten baru. Benar-benar Pak ya. Nah, oke. Lanjut Pak. Kan kita di BVW Pangkep ini kita berada di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan ini Pak ya. Pangkajene dan Kepulauan. Nah, mayoritas kan kita banyak nih daerah kepulauan yang sulit dijangkau. Nah, bagaimana nih Pak caranya BPV Pangkep menyalurkan program-program pelatihannya di wilayah pulau? Mungkin ada salah satu contoh program atau apa Pak? Oh iya,
wilayah kepulauan gitu ya, karena 2019 sampai 2021 ini fokus dulu ke wilayah daratan. 2022 ini kita juga mencoba bagaimana melaksanakan pelatihan di pulau gitu. Salah satu program yang kita laksanakan adalah program MTU tadi. Tahun ini insya Allah ada 2 kemarin proposal yang masuk dari kepulauan, sehingga kita akan melaksanakan 2 kejuruan di pulau tersebut. Wah. Ya satunya otomotif untuk motor tempel yang kapal. Wah. Yang satunya pengolahan ikan. Wah, luar biasa ya. Tahun ini sudah mulai nih, misalnya tahun depan bisa lebih banyak lagi ya. Tinggal diseleksi proposalnya itu Pak ya. Kita kirimkan peralatan ke pulau itu dan instruktur. Lengkap ya. Lengkap, sehingga masyarakat pulau juga bisa merasakan merasakan pelatihan gitu. Jadi dia bisa meningkatkan usahanya atau berwirausaha tanpa mengurangi kualitas pelatihan tersebut. Luar biasa. Karena kalau pelatihan yang kita tawarkan ini sudah lengkap semua, SKKNI-nya, modulnya, apa semua sudah. Wah. Jadi pelatihan yang kita laksanakan di sini maupun di is when we leave. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Putri Mentari, salah satu instruktur processing UPTP Balai Latihan Kerja Pangkajene dan Kepulauan. Kali ini kita akan mendemonstrasikan pembuatan otak-otak. Tapi otak-otak yang satu ini berbeda dari otak-otak yang sebelumnya. Dan kita ditemani oleh ibu-ibu Dharma Wanita BLK Pangkep ini. Mau tahu keseruannya? Ayo ikut! Langkah pertama, siapkan ikan bandeng dan jangan lupa siapkan bahan pelengkap lainnya seperti 1 butir telur, bawang putih dan bawang merah, kunyit, kaldu, ketumbar, tepung tapioka, daun bawang, dan cabai merah. Untuk daun bawang dan cabai merahnya bisa rekan-rekan campurkan, bisa juga tidak. Ini hanya tergantung selera. Selanjutnya, buka tulang tengah dari ikan bandeng. Keluarkan daging-dagingnya dan bersihkan juga dari telur. Langkah ketiga, sembari menunggu ikannya halus, kita tumis bumbu-bumbu seperti bawang putih, kulit ikan. Langkah keenam, masukkan ke dalam kulit ikan yang telah dibersihkan tadi. Setelah itu kita kukus deh 10 hingga 15 menit. Nah, otak-otak bandeng tanpa tulang siap dinikmati. Setelah step pengukusan ini tergantung dari rekan naker nih, mau digoreng lagi atau dibakar. Pada umumnya nih rekan naker, otak-otak dibungkus daun, tapi kali ini kita buat yang berbeda ya. Nah, itulah tadi pelatihan singkat pembuatan otak-otak bandeng tanpa tulang bersama ibu-ibu Dharma Wanita Balai Latihan Kerja Pangkajene dan Kepulauan.
Mau pelatihan? Ayo ke BLK Pangkep, lahirnya insan kompeten. Jangan lupa subscribe channel BLK Pangkep, like, comment, and share video-video lainnya. Oke, sahabat Ternaker, kembali lagi di Kareba Vokasi Podcast bareng BPP Pangkep. Oke Pak, Pak Fatwa, kita lanjut ya. Ya. Oke. Nah, mengenai program-program pelatihan yang tadi Bapak sudah sebutkan, salah satunya MTU. Nah, ada juga tadi Bapak sempat bahas yaitu DUDI. Nah, Ya. bagaimana mekanisme untuk pelatihan DUDI ini? Dunia usaha atau dunia industri ini? Nah, ini sebagaimana saya jelaskan tadi ya, masalah DUDI sudah tadi saya sampaikan bahwa di DUDI ini kan usaha Balai Latihan Kerja BPVP Pangkep untuk mendekatkan diri ke dunia usaha dan dunia industri, sehingga pelaksanaannya itu dilaksanakan di industrinya langsung. Nah, bagaimana mekanismenya gitu? Iya. Jadi industri yang ingin melaksanakan kegiatan ini bisa memberikan proposal kepada kami, Industri kepada ya? kita di BPVP Pangkep ini, sehingga kita bisa seleksi. Setelah itu kita kemudian melihat lagi, monitoring kondisi perusahaannya tersebut, apakah layak atau enggak gitu. Diharapkan perusahaan yang mendaftar ini adalah atau menyampaikan ini perusahaan yang memiliki bagian human development atau semacam mentor lah untuk para pekerjanya, sehingga itu juga bisa dijadikan rekrut sebagai industri. Jadi pelatihan ini instrukturnya dari industri, peralatannya dari industri, bahannya dari kita, namun disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kemudian diadakan setelah sepakat dilaksanakan MOU pelaksanaan, sehingga ada yang mengikat kerjasama ini. Apa yang kita harapkan adalah setelah dilatih langsung ditempatkan. Itu isi MOU-nya Pak ya? Isi MOU-nya adalah bagaimana mekanismenya. MOU biasalah ya, bagaimana mekanisme kerjasama, bagaimana mekanisme pelaksanaan. Tapi peluang penempatan kerjanya, peluang penempatannya harus ya? 100%. Ya itu tantangannya. Sehingga mereka merekrut, misalnya perusahaan A membutuhkan karyawan gitu, ya, Pak. 16 orang untuk yang mampu di bidang misalnya pengolahan jamur. Ya. Nah, maka dia kemudian mencari orang yang akan dilatih itu. Nah, kemudian dikerjasamakan ke kita yang mengintervensi bagaimana pelaksanaan pelatihannya, sehingga ya cita-cita kita bersama bisa tersampaikan. Iya. Betul Pak, luar biasa ya. Benar-benar dari misi dari Kementerian Ketenagakerjaan ini benar-benar dikawal oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep ini, dari mulai merekrut peserta pelatihan hingga penempatan pelatihan. Luar biasa. Oke Pak, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari podcast yang ini. Mungkin boleh saya bacakan, mungkin ada pertanyaan dari podcast YouTube ya. Boleh. Oke, baik. Buat teman-teman, saya sampaikan ya, buat audiens, mungkin ada pertanyaan atau dari alumni atau peserta pelatihan atau masyarakat umum di luar sana, mungkin ada pertanyaan terkait program pelatihan di BPV Pangkep Mandala ini, boleh silakan ditanyakan langsung di kolom komentar YouTube. Oke, pertama ada dari Samsam. Salam buat hostnya Pak ini. Mantap, hostnya memang luar biasa. Harusnya buat narasumbernya Pak ini. Kemudian ada dari Muhammad Soni. Mantap, lanjutkan terus streamingnya. Mantap. Kemudian dari Abdul Rahim, BPV Pangkep keren, jaya selalu BPV Pangkep. Amin. Oke, ada dari Eka Elvira, BPV Pangkep mantap. Mantap. Kemudian dari V Iping keren. Mungkin keren buat narasumbernya nih. Keren buat BPVP Pangkep. Pangkepnya. Oke. Kemudian dari Nano Diari, BPP Pangkep terbaik. Kemudian dari Awal Rituan juga, BPV Pangkep keren. Nah, ini kemudian ada dari Wahida Abdullah. Program BPV Pangkep sangat banyak dan pro masyarakat. Sukses dan untuk BPV Pangkep. Mantap. Nah, kemudian dari satu pertanyaan, bagaimana jika ada alumni yang ingin meningkatkan skill, adakah peluang dibuatkan program lanjutan di BPV Pangkep? Gimana? Itu pertanyaan. Pertanyaannya,
jika ada alumni mereka sebelumnya telah menyelesaikan pelatihan di BPP Pangkep, dia menanyakan ada tidak peluang dibuatkan program lanjutan nih dari alumni. Untuk saat ini kita masih untuk program dasar, sehingga untuk pengembangannya itu nanti ada lagi programnya. Jadi sebenarnya kita ada program upskilling. Upskilling itu adalah program di mana ketika pekerja atau tenaga kerja itu mau menambah kemampuannya gitu. Dia sudah memiliki, misalnya dia sudah memiliki kemampuan LAS tingkat A misalnya. Iya, betul Pak. Kemudian dia ingin menambahkan lagi atau SMA 3G, dia mau menambahkan ke 6G misalnya atau apa. Nah, itu ada programnya. Cuma saat ini kita baru ya, baru 3 tahun, baru merintis. Kedepannya akan ada pelatihan untuk upskilling, namun untuk tahun 2022 ini belum ya. Nah, kami akan berusaha bagaimana agar pelatihan itu nantinya ada. Wah. Ada juga sebenarnya program teknisi program ya, program berkeahlian menengah tinggi, itu program jangka panjang. Tahun ini kita belum bisa melaksanakan karena ada hal-hal masih banyak yang perlu kita benahi untuk pelaksanaan itu. Tahun depan jika diberi kesempatan kita mungkin bisa melaksanakan. Wah, berarti tambah banyak program nih Pak ya. Banyak. Luar biasa dari Pak Ahmad Fatwa. Banyak pekerjaan, banyak PR. Itu menjadi tantangan juga Pak ya? Tantangan dan menjadi penyemangat. Wah iya betul Pak. Oke, mungkin itu saja Pak dari channel YouTube, karena dari durasi waktu podcast kita mungkin ya. Apalagi bulan puasa ini ya. Tapi tidak mengurangi dari kualitas semangat Pak Ahmad Fatwa untuk hadir di podcast ini. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Ahmad Fatwa Abdullah dari Subkoordinator Program dan Evaluasi BPP Pangkep. Terima kasih. Oke, buat pemirsa podcast channel YouTube BPV Pangkep, jangan dilupa like, subscribe, dan share setiap kegiatan-kegiatan yang ada di BPV Pangkep, baik di YouTube maupun di Instagram BPV Pangkep ya. Karena dari medsos kami akan selalu memberikan informasi pelatihan, info lowongan pekerjaan maupun event-event yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep. Oke, itu saja Pak Ahmad Fatwa ya. Terima kasih banyak atas waktunya sebagai narasumber pada hari ini di bulan suci Ramadan. Oke. Semoga berkah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah, saya alumni dari BLK Pangkep, alumni otomotif. Berkat ilmu dari BLK Pangkep, alhamdulillah saya sudah bisa membuka usaha sendiri di daerah Wajo. Terima kasih ilmu yang telah diberikan BLK Pangkep. Bagi teman-teman yang ingin memiliki keterampilan, silakan ke BLK Pangkep. Salam kompeten. Apel pagi, gawe dan peserta pelatihan setiap hari Senin
hal ini juga Ya Allah, Kabupaten Pangkep sulit kita dan Bapak Ibu dalam memenuhi undangan kehormatan tahun 2022 ini